Saya akan sampaikan firman Tuhan bertemakan 4 golongan orang Kristen. Kita dapat kelompokkan orang Kristen dalam 4 golongan. Melalui terang firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk melakukan evaluasi diri tanpa kita menunjuk jari kita kepada orang lain. Kita mau belajar untuk mengevaluasi diri kita pada golongan mana kita berada. Mari kita perhatikan yang pertama, golongan orang Kristen sebagai penganut agama. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 15 ayat yang ketiga, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Mereka yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang yang memiliki agama. Mereka yang disebutkan di sini ada warga biasa, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada imam, ada ahli-ahli Taurat. Mereka semua sudah beragama. Seseorang kalau dia lahir dari rahim seorang perempuan beragama Yahudi atau beragama Kristen, otomatis anak itu akan menganut agama dari orang tuanya. Firman Tuhan katakan orang yang hanya sekedar beragama, dia bisa melanggar perintah Allah demi adat istiadat, demi agama yang dia anut. Karena itu Tuhan menginginkan kita bukannya sekedar sebatas menjadi orang yang beragama. Penganut agama Kristen, dia tidak akan mementingkan ketaatan kepada perintah Tuhan. Yang penting bagi orang-orang seperti ini adalah ketaatan kepada tradisi, ketaatan kepada adat istiadat, ketaatan kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Misalnya ada kebiasaan berjudi, kebiasaan mabuk, dan berbagai kebiasaan buruk lainnya. Penganut agama Kristen, dia bisa saja menghadiri ibadah di gereja karena dia terdaftar sebagai anggota di sebuah gereja lokal. Tapi itu semua dilakukan hanya sekedar kebiasaan, hanya secara formalitas saja, tanpa memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Misalnya seseorang dia datang dalam pertemuan ibadah, dia itu seorang perokok, dia itu seorang pemabuk, dia itu seorang yang memiliki kebiasaan buruk, tukang marah-marah. Tetapi setelah dia pulang dari pertemuan ibadah di gereja, dia tetap sama, tidak berubah. Mengapa demikian? Oleh karena dia hanya sekedar penganut agama Kristen tanpa memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang Kristen yang hanya sekedar menjadikan agama itu sebagai tempat dia untuk beragama tanpa dia memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa agama itu bisa menjadi salah satu jalan yang mengantarnya ke surga. Ini merupakan suatu pemikiran yang sangat keliru. Karena agama termasuk agama Kristen tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mengantar orang ke surga. Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita hanya sekedar menjadi penganut agama Kristen yang suka melanggar perintah Allah dan kita lebih menjunjung adat istiadat
atau tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, golongan orang Kristen sebagai pengikut. Dalam Matius pasal 8 ayat 1 firman Tuhan mengatakan begini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dalam ayat ini, berapa banyak pengikut Yesus? Alkitab mengatakan sangat banyak karena orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus Kristus. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang dari 5 ketul roti dan 2 ikan, yang dihitung hanya 5.000 laki-laki. Dan saya percaya waktu itu bukan hanya laki-laki, ada perempuan dan ada juga anak-anak. Maka kalau kita hitung bersama dengan perempuan dan anak-anak yang hadir pada waktu itu, bisa puluhan ribu orang. Berarti banyak sekali. Jika kita sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, seperti halnya orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus Kristus, apa yang akan terjadi ketika Yesus ditangkap? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenyataannya puluhan ribu orang yang tadi mengikut Yesus Kristus, semuanya buyar. Tidak ada lagi yang mau membela Yesus yang sedang ditangkap. Bahkan malah ada di antara mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa demikian? Karena hanya sebatas pengikut yang ikut-ikutan. Orang-orang yang seperti ini, kalau kebaktian di gereja seru, ramai, mereka juga ikut. Tetapi kalau andai kata khotbah yang disampaikan kurang menarik, WL singers, pemain musik kurang seru, mereka tidak hadir. Bagi orang yang seperti ini, gereja dijadikan sebagai pasar malam. Kalau ramai hadir, kalau tidak ramai tidak muncul. Jika dalam komunitas gereja yang lebih banyak adalah pengikut yang ikut-ikutan dan mereka terlibat dalam pelayanan, maka orang-orang seperti inilah yang bisa menimbulkan kerepotan bagi gereja dan pelayanan. Kalau hanya ikut-ikutan sebagai pengikut dan mereka terlibat dalam pelayanan, orang-orang seperti ini bikin susah, bikin masalah dalam gereja dan pelayanan. Misalnya ada gesekan sedikit, tersinggung, kecewa, dan tidak muncul-muncul lagi ke gereja. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi firman Tuhan menegaskan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Tapi seringkali terjadi. Dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, mulut yang sama itu dipakai untuk mengutuk orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kemudian menegaskan, adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak mungkin. Tapi hal ini bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang hanya sekedar pengikut yang ikut-ikutan.
Saat orang lain memuji Tuhan, ikut ramai memuji Tuhan. Saat orang lain mungkin memaki-maki, orang yang seperti ini juga ikut ramai memaki-maki. Kenapa? Karena hanya sebatas pengikut yang ikut-ikutan. Seseorang kalau dia hanya sekedar pengikut yang ikut-ikutan, ciri khasnya adalah hanya mencari kesenangan diri sendiri, mencari keuntungan bagi diri sendiri. Jika yang dia cari tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri, maka suatu waktu dalam kondisi tertentu, orang-orang seperti ini bisa meninggalkan Tuhan, bisa menyangkal Tuhan, bahkan bisa berkhianat kepada Tuhan. Golongan yang ketiga, orang Kristen sebagai murid. Matius pasal 10, ayat 1 sampai dengan 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tuhan menyatakan kepada kita nama-nama dari murid-murid Yesus ini. Tuhan menghendaki agar kita ini tidak hanya sekedar pengikut yang ikut-ikutan, tapi Tuhan mau supaya kita melangkah lebih maju lagi menjadi murid. Murid dia lebih baik dari hanya sekedar pengikut, karena murid bisa tahan banting, bisa berani berbuat sesuatu sampai batas tertentu atau sampai batas-batas kemampuannya. Karena itu di dalam ayat selanjutnya dikatakan ketika Yesus menyuruh mereka untuk pergi memberitakan Injil, mereka pergi dan betul apa yang mereka lakukan itu juga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat, termasuk yang dilakukan oleh Petrus, oleh Thomas, oleh Yudas Iskariot dan sebagainya. Tetapi setelah seseorang dia menjadi murid, dia harus juga melangkah lebih maju lagi ke tahap berikutnya. Mengapa? Kalau kita hanya sampai pada tahap sebagai murid, ketika keadaan-keadaan dalam hidup ini kita alami yang membuat kita kepepet, seorang murid itu bisa terpeleset. Contohnya, Thomas dia adalah murid Yesus. Tapi Alkitab berkata dia sempat ragu, bimbang, dan tidak percaya. Petrus adalah murid Yesus. Tapi Alkitab juga menjelaskan kepada kita, Petrus pernah menyangkal Tuhan. Dia bersumpah bahwa dia tidak kenal Yesus Kristus. Padahal dia murid. Berarti kalau hanya kita sebatas murid, kita bisa melakukan sesuatu bagi Yesus sampai pada tahap kemampuan kita. Seperti halnya Petrus, dia tidak mampu lagi. Sehingga dia kemudian menyangkal Tuhan. Walaupun yang bertanya kepada dia hanyalah seorang hamba perempuan. Yudas Iskariot, dia adalah murid Yesus. Tapi juga Alkitab berkata, Yudas, dia mengkhianati Tuhan. Dia lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan yang dia sudah dipanggil untuk menjadi murid. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena mereka ini hanya sampai pada tahap sebagai murid. Dan itu berarti murid itu berani berbuat sesuatu bagi Kristus, tapi hanya sebatas kemampuannya saja.
Yang keempat, golongan orang Kristen sebagai martir. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata saksi di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata martures. Saksi ialah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang dia telah melihat, telah mendengar, dan telah mengalaminya sendiri. Dalam gereja purba, kata saksi Yunaninya biasa disebut martus, yang secara khusus menyebut mereka yang setia terhadap imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kendati sampai mati sekalipun. Martir bukanlah orang yang berani mati dengan melakukan bom bunuh diri untuk masuk surga demi mendapatkan bidadari-bidadari atau pangeran-pangeran surga. Ini sesuatu yang menyesatkan, yang sama sekali tidak sesuai dengan iman Kristen. Kalau itu merupakan iman orang lain, silakan. Tetapi di dalam iman Kristen ini sesuatu yang sama sekali tidak dibenarkan. Martir adalah orang yang berani menjadi saksi untuk memproklamirkan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan Yesus Kristus. Walaupun demi kesaksiannya dia bayar harga, bukan saja pengorbanan dalam bentuk materi, tenaga, dan waktu, tetapi juga bisa sampai kehilangan nyawa. Mari kita perhatikan dua hal yang mencirikan orang-orang yang menjadi saksi atau martir bagi Kristus. Pertama, siap berkorban apa saja demi kesetiaan dan ketaatannya untuk bersaksi tentang Kristus. Lukas pasal 21 ayat 12-13 berkata, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Firman Tuhan mengatakan bahwa menjadi saksi atau menjadi martir yang bersaksi demi kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus, orang seperti ini, saudara-saudara, justru mengalami tantangan, mengalami hambatan. Mereka ditangkap, dianiaya, kemudian dipenjarakan. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana dengan Paulus ketika dia menghadapi kondisi seperti yang dinyatakan di dalam Lukas pasal 21 ayat 12-13 ini? 2 Korintus pasal 12 ayat 10 mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus tidak menyatakan bahwa dia tidak suka atau dia bersedih ketika dia dipanggil untuk menjadi seorang saksi bagi Kristus. Karena hal-hal yang dia alami dalam hidupnya, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Dia alami ini semua bukan karena dia mencuri atau membunuh seperti yang dia lakukan sebelum dia bertobat. Tetapi dia alami semua ini karena Kristus. Paulus mengatakan dia rela
Karena dia menyadari di tengah situasi sulit seperti ini, dia mengalami kuasa Tuhan semakin dahsyat dalam hidup dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi martir atau saksi, apa saja yang diperintahkan oleh Kristus, dia siap kerjakan. Siap berkorban apa yang dipercayai dan yang diyakini, itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya 10%, tetapi 100% dia serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja dari harta benda yang dia miliki, tapi bahkan nyawanya sendiri. Tapi 10% merupakan standar minimal yang disebutkan sebagai perkara kecil. Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil ini, bagaimana kita bisa berkorban 10%? Saksi, dia belajar untuk setia dalam perkara kecil, sehingga dia dipercayakan oleh Tuhan dalam melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saksi, dia rela kehilangan teman dan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia rela kehilangan hobi karena dia tahu hobinya itu tidak benar dan tidak mencerminkan diri sebagai seorang saksi bagi Yesus Kristus. Alkitab menuliskan kisah Stefanus. Dia adalah saksi yang bersaksi. Dia adalah martir. Karena kesaksiannya, dia dirajam batu hingga merenggut nyawanya. Ketika Stefanus mengalami hal ini, dia tidak berteriak, "Aduh, kenapa kalian rajam saya? Ini adalah suatu pelanggaran HAM berat yang kalian lakukan terhadap saya." Dia tidak katakan seperti itu. Dalam kondisi dia yang sekarat karena dilempari dengan batu, yang keluar dari mulutnya adalah, "Ampunilah mereka." Mengapa demikian? Karena Stefanus dia adalah seorang saksi. Stefanus rela berkorban, bukan hanya harta benda yang dia miliki, tapi rela kehilangan nyawanya demi ketaatan dan kesetiaannya sebagai saksi yang bersaksi tentang Kristus Yesus Tuhan, yang dia yakini satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Raja atas segala raja, Tuhan atas segala yang dipertuan, di mana manusia hanya bisa diselamatkan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang dia proklamirkan sebagai saksi dalam kesaksiannya. Dan akibat dari kesaksian yang seperti itu, dia kehilangan nyawanya. Bukan karena dia berdosa, tapi karena nama Yesus Kristus. Kenapa dia lakukan hal seperti ini? Karena dia telah menjadi saksi Yesus Kristus. Yang kedua, bangga terhadap karya Tuhan yang diterima dalam hidupnya. Seorang saksi, dia bangga terhadap karya Tuhan yang dia sudah terima dalam hidupnya. Dalam Mazmur 139 ayat 14, Mazmur Daud mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saksi atau martir bukan seorang yang percaya takdir dan menyerah pada apa yang ada, bersikap masa bodoh dan sebagainya. Saksi seperti halnya Daud mengagumi karya Tuhan
yang dia terima dalam hidupnya dengan berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud memiliki pengalaman pahit. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia melewati saat-saat yang sangat sulit, penuh kesukaran dan kesulitan dalam hidupnya. Dan sebagai seorang gembala, dia menghadapi binatang-binatang buas yang sewaktu-waktu mengancam nyawanya. Tetapi Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Saksi atau martir adalah seorang yang bangga terhadap karya Tuhan yang menjadikannya dahsyat dan ajaib. Ketika di sebuah negara atau sebuah kerajaan dipasang larangan untuk berdoa. Kalau ini terjadi dengan kita hari ini, bagaimana sikap kita menghadapinya? Saat larangan itu dipasang di seluruh daerah atau di seluruh wilayah kekuasaan, di seluruh negeri, mungkin ada sebagian orang yang kecewa dengan pemerintah. Kenapa melakukan larangan seperti itu untuk berdoa? Mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang sedih, tetapi mungkin sebagian mereka mengatakan hore, mereka bersorak-sorai menyambut larangan itu. Kenapa? Karena orang Kristen yang seperti itu tanpa dilarang pun memang dia tidak suka berdoa. Dan tidak suka menghadiri pertemuan-pertemuan doa di gereja. Dan buktinya pertemuan-pertemuan doa sepi dihadiri oleh orang-orang Kristen. Karena itu kalau larangan seperti itu terjadi, mungkin bagi sebagian orang Kristen akan mengatakan, hore. Karena tanpa dilarang pun dia sudah tidak suka berdoa dan tidak suka menghadiri pertemuan-pertemuan doa di gereja. Tetapi bagi Nabi Daniel, walaupun ada larangan untuk berdoa, dan siapa yang kedapatan melanggar larangan itu akan dimasukkan atau dilemparkan ke dalam gua singa, Nabi Daniel tidak menghiraukan larangan itu. Dia tetap berdoa tanpa takut dilemparkan, dimasukkan ke gua singa. Seorang martir atau seorang saksi tidak bisa dipermainkan oleh dunia ini. Kita teringat ketika Petrus, dia masih sebagai murid, dia pernah menyangkal ketika ditanyakan kepadanya oleh seorang hamba perempuan. Dia menyangkal dengan menggunakan sumpah bahwa dia tidak kenal Yesus itu. Tetapi berbeda ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia berkhotbah dengan penuh keberanian. Dan gara-gara itu 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Petrus ini, akhirnya dia juga dimasukkan ke dalam penjara. Dia dilarang supaya dia jangan memberitakan nama itu. Tetapi Alkitab berkata, Petrus dengan gagah berani dia berkata, silahkan kalian melarang. Tetapi bagi saya lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada kalian. Mengapa Petrus memiliki keberanian seperti ini? Karena Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Jadi Petrus
dia telah menerima Roh Kudus dan menjadi saksi, sehingga dengan keberanian oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Petrus, dia sudah lebih taat kepada Allah daripada taat kepada larangan atau taat kepada apa-apa yang dilakukan oleh manusia dalam menghambat pekabaran Injil, menghambat pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, itu berarti bahwa saksi tidak bisa lagi dipermainkan oleh dunia ini. Saksi kalau dia anak muda, dia tidak akan berpacaran dengan cara-cara keduniawian. Dia tidak akan hura-hura. Dia tidak akan menjalani kehidupan secara keduniawian yang menonjolkan hawa nafsu dan sebagainya. Seorang saksi atau martir, dia bangga dengan karya Tuhan dalam kehidupan dia. Meskipun mungkin harus melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah air mata. Kenapa? Karena dia yakin kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan bahwa di balik air mata ada mata air yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang menjadi saksi-saksi Kristus. Amin.